of ionic compound, stabilitas senyawa ionik, bagaimana kestabilannya. Kemudian polarization of ionic compound, bagaimana polarisasi dari senyawa ionik, kepolaran, apakah dia polar, non polar, atau semipolar, atau bagaimana, itu dipelajari di pertemuan ketiga. Sama solubility of ionic compound, kelarutan senyawa ionik. Tiga bawah ini adalah sifat dari senyawa ionik, stabilan, kepolaran, kelarutan, akan dipelajari di pertemuan ketiga. Yang pertemuan pertama adalah bagaimana senyawa ionik ini terbentuk. Pertemuan kedua kita akan belajar tentang energi Giese dan siklus Bonn-Haber. Nah, energi Giese dan siklus Bonn-Haber ini adalah siklus dan energi yang berhubungan dengan ikatan ionik. Kita pelajarinya tentang lebih ke termonya ya, energinya seperti apa, siklusnya dia terbentuk bagaimana. Nah, itu di pertemuan kedua. Oke, sifatnya nanti di pertemuan ketiga ya. Oke, lanjut. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan langsung bisa raise hand atau nulis di kolom chat ya. Boleh. Oke, kita ke bagaimana senyawa ionik ini terbentuk? Seperti tadi ya, ada kation, ada anion. Nah, karena ada kation dan anion yang muatannya positif sama negatif ini akan terbentuk senyawa ionik yang muatannya netral. Jadi harus netral. Maka jumlah kationnya sama anionnya ini harus sama. Kalau kationnya 2, ya anionnya berarti 2. Minusnya 2. Kationnya positifnya 2, anionnya juga minusnya 2. Jadi harus sama supaya membentuk senyawa netral. Kemudian, netral itu artinya jumlah muatan positif sama jumlah muatan negatif itu sama ketika dijumlahkan. Contoh senyawa ionik ada apa saja? Ada CaCl2, ada NaCl, ada Kf, ada Ki, ada BaCl2, ada MgI2, dan seterusnya ya. Nanti kalian bisa searching sendiri apa saja sih senyawa ionik itu. Oke, next. Mana nih, sebentar ya. Nggak mau turun. Bentar. Turun ini. Oke, selanjutnya sudah berpindah belum ya layarnya? Belum ya? Sudah. Oke, selanjutnya, nah kan tadi ada kation, ada anion. Siapa saja sih yang bisa menjadi kation dan siapa saja yang bisa menjadi anion? Yang bisa menjadi kation satu adalah unsur logam. Yang kedua adalah ion poliatomik. Jadi tidak hanya unsur logam saja yang bisa menjadi kation, tapi ada juga namanya ion poliatomik. Kalau namanya poliatomik, poli itu kan banyak, berarti ada lebih dari satu atom. Nah, contohnya apa kalau yang kation poliatomik? Kita lihat di contoh ini. Ini ada yang positif ya, kalau karena kation kan positif. Ada dua nih, NH4+ sama H3O+. Selain ini ada, nanti kalian bisa cek ya apa saja. Ini contoh yang umum yang digunakan sebagai kation yang berbentuk ion poliatomik itu adalah NH4+ sama H3O+. Kalau kation biasanya tidak terlalu banyak ya jenisnya yang poliatomik ini. Yang banyak adalah anion. Oke, kalau anion siapa saja yang bisa menjadi anion? Itu ada non-metal elemen atau unsur non-logam. Yang pertama. Yang kedua adalah ion poliatomik. Jadi dua ini bisa menjadi anion. Nah, contohnya apa saja kalau yang anion? Ada SO4 2-, PO4 2-, CO3 2-. Oh, ini salah ini ya. NO3 itu harusnya NO3-, bukan NO3 2-. Ganti dulu sekalian. NO3 itu minus ya, lebih umum. Ini NO3-, CO3 2-, SO4 2-, PO4 2-. Ini PO4 biasanya lebih ke 3- ya, jarang ya yang 2-. Ya ada tapi jarang. Gini. Oh, sorry.
gini, PO4 3- ya. Oke, gini. Nah, nanti kalian bisa cari lebih lanjut tentang ion poliatomik ini. Nah, ion poliatomik itu apa? Ion poliatomik adalah sekumpulan atom yang berikatan kovalen, tapi dia bisa berikatan ionik ya. Jadi gini, kumpulan atom ini, sebentar. Oke, jadi sekumpulan atom ini dia berikatan kovalen. Kemudian secara kolektif membentuk muatan yang berikatan kovalen siapa? Misalnya ya contoh nih SO4 2- yang berikatan kovalen SO4 2- ini kalau ketemu dengan ion poliatomik. Tapi antara S dan O-nya 4+ ya ikatnya kovalen. Tapi kalau NH 4-nya ionik gitu. Misalnya lagi S-nya kovalen. Tapi PO4 3- ionik ya. Sorry, kovalen ya. Maka antara Na+ dan PO4 3- itu ikatannya ionik. Tapi P dengan O-nya itu ikatannya kovalen. Jadi jangan bingung dengan kata kovalen yang ada di dalam ion poliatomik ini. Nah, nanti kalian kalau misalnya bisa kalian bisa cari lebih lanjut tentang ion poliatomik ini ada apa saja, bisa cari searching di internet atau di textbook juga. Silahkan dicari. Oke, kemudian, nah ini ya. Contoh adalah ikatan yang paling mudah untuk pelajari ikatan ion itu adalah NaCl. Tadi di awal sudah ada contoh juga NaCl. Na ini adalah atom sodium atau natrium, kemudian Cl ini adalah nggak bisa ya, misalnya Na ditambah Cl itu nggak bisa. Bisanya apa? Na ini jumlahnya ada 2, berarti 2Na ya, ditambah dengan apa supaya bisa menjadi NaCl? Ditambah dengan Cl2, bukan 2Cl. Jadi 2Na ditambah Cl2. Kenapa kok Cl2, kok enggak 2Cl? Karena Cl ini adalah salah satu molekul diatomik yang tidak bisa berdiri sendiri, harus dalam bentuk diatomik atau 2 atom. Itu nanti next dipelajari. Cuman di sini sekilas saja ya, ada namanya molekul itu atau atom itu diatomik. Contohnya ada Cl2, O2 itu nggak mungkin sendirian. Dia selalu dalam bentuk 2, Cl2, O2 gitu ya, Br2 dan yang lain nanti. Jadi di sini 2Na ditambah Cl2. Nah, kemudian membentuk ikatan antara Na+ dengan Cl- ya. Na+ dengan Cl-, Na+ dengan Cl-. Elektron itu dilepaskan oleh atom Na, kemudian diterima oleh atom klorin ya, sehingga membentuk ion sodium dan juga membentuk ion klorida. Ion sodium itu ion Na+. Namanya kok nggak natrium sih, kok nggak sodium? Biasa ya, nanti kalian akan menemukan istilah-istilah di dalam kimia itu yang ada 2 jenis. Sodium itu sama dengan natrium. Ya, sodium itu sama dengan natrium. Istilahnya kenapa berbeda? Biasanya penggunaan di Eropa dan Amerika ya. Kalau sodium ini British style ya. Jadi gaya Eropa, kalau natrium itu gaya Amerika. Nah, nanti beberapa memang seperti itu, tapi nggak masalah. Di textbook kalian juga akan menemukan sodium, akan menemukan natrium. Tapi itu 2 hal yang sama ya, tidak usah bingung. Nah, kemudian ketika membentuk NaCl ini perlu diperhatikan bahwasannya formula kita nuliskannya kalau di kertas kan NaCl gitu. Tapi bentuk sebenarnya apakah hanya satu atom Na dan satu atom Cl? Tidak. Mesti ada ribuan misalnya atau ratusan gitu ya, ratusan, ribuan atau bahkan jutaan atom Na dan ratusan atau bahkan ribuan atom Cl. Enggak cuma satu gitu. There are more than just 2 ions involved. Tidak hanya terdiri dari 2 ion saja. Tapi kenapa nulisnya kok cuma Na sama Cl? Nah, formula yang ditulis itu hanya menunjukkan the lowest whole number ratio, rasio Na dan Cl yang paling rendah.
Kalau begini ya, NaCl itu kan tulisan di kertas atau istilahnya. Kalau sebenarnya berarti kalau ada 50 atom Na berarti ada 50 atom Cl. Itu hanya rasio perbandingan terendah, 1:1 artinya. Kalau ada 1000 atom Na berarti ada 1000 Cl di situ. Nah, gitu ya, itu hanya perbandingan saja. Tapi nuliskannya biar lebih mudah ya ditulis Na sama Cl gitu saja. Oke, gini ya, ini sama kayak tadi, sodium atau Na tadi dia melepaskan elektron, kemudian ditangkap elektron yang dilepaskan tadi oleh klorin, sehingga membentuk Na+ dan Cl- yang disebut dengan senyawa ionik ya. Oke, nah itu tadi bagaimana senyawa ionik itu terbentuk ya, ada apa saja, ada kation, anion, kation jenisnya ada apa saja, dan bagaimana. Nah kemudian tadi di outline nggak ada, tapi ini saya tambahkan tentang karakteristik senyawa ionik atau sifat dari senyawa ionik secara umum. Yang pertama, solid kristal bentuknya adalah padatan at room temperature di suhu ruang. Kalau di suhu ruang bentuk senyawa ionik itu ya padatan, garam itu NaCl kan padat. Nah, itu salah satu karakteristik atau sifatnya. Yang kedua, melt only at very high temperature. Dia akan meleleh hanya pada temperatur atau suhu yang tinggi. Kalau di suhu yang normal ya bentuknya padatan, dia tidak akan meleleh. Tapi kalau suhunya tinggi, ya dia akan meleleh. Kalau misalnya sampai kalau di Malang jarang ya, biasanya di Surabaya atau di tempat-tempat yang panas garam itu bisa meleleh karena suhunya di sana lebih tinggi. Yang ketiga,